Oke, shalom. Selamat siang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali dipercayakan Bapak Ketua Daerah untuk sharing. Sebelum ibadah sebelumnya juga sharing di Eklesia ya, tentang algoritma. Hari ini saya diminta untuk membawakan tema kita, Injil untuk semua orang dan setiap orang percaya adalah penginjil. Apa slide-nya udah bisa tampil? Nanti diikutin saja ya. Oke. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 21 saja, 1, 2, 3. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya menulis buku, bisa di next. Next, lagi. Buku yang judulnya Injil untuk semua orang dan setiap orang percaya adalah penginjil. Ini buku didesain dengan sederhana sekali walaupun ada referensi akademisnya di situ. Bisa di next. Buku ini dibuat hanya dalam bentuk e-book, saya belum kasih ke penerbit ya karena waktunya saya kejar untuk bulan misi. Harganya 25.000, ini jualan dikit ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti saudara mau beli bisa hubungin saya aja ya. Bagus sekali ya, saya rasa saudara akan diberkati ketika membacanya. Nah, apa yang akan saya sampaikan itu banyak ada di buku ini, walaupun nanti ada beberapa hal yang belum tersinggung di dalam buku. Nah, saya karena ini hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, memang saya desain ini untuk kita sharing ya. Oke, bisa di next lagi. Saya ingin kita sama-sama kasih pendapat. Menurut rekan-rekan sekalian, hamba Tuhan maupun jemaat yang hadir di sini, misi Allah dibuat untuk gereja atau gereja dibuat untuk misi Allah? Mana kira-kira? Ayo. Misi Allah itu dibuat untuk gereja atau gereja dibuat untuk misi Allah? Gimana Ibu? Gereja dibuat untuk misi Allah. Oke, ini Ibu. Oke, ada yang lain? Misi Allah dibuat untuk gereja. Oke, ada yang lain? Bapak-bapaknya mana? Nggak ada yang salah ini saudara ya, nggak ada yang salah benar. Ini kita cuma mau melihat perbedaan lensa, perbedaan metode gitu kan. Jadi ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Ya. Gimana? Yang mana? Kalau Pak Pendeta Nyoman lebih ke mana? Iya, maksudnya lebih kemana ini? Misi Allah dibuat untuk gereja atau gereja dibuat untuk misi Allah? Ya. 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 Jadi yang mana ini? Yang atas atau yang bawah? Gereja dibuat untuk misi Allah. Pak Pendeta John Lee apa? Yang di atas. Misi Allah dibuat untuk gereja. Ada lagi yang mau berargumen? Nggak ada yang salah benar Bapak Ibu ya. Tenang aja. Ini hanya bicara lensa hermeneutiknya sebenarnya. Ada lagi? Ya Bapak silakan Bapak. Oh ada juga di sini rupanya. Oke, gereja dibuat untuk misi Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya cepat ya, tapi setidaknya kita sudah ada intermezzo sharing ini ya. Misi di dalam Alkitab itu bisa di next, bukan antrosentris, tetapi teosentris. Apa maksudnya bukan antrosentris, tetapi teosentris? Bisa di next slide. Saudara, ada paradigma tradisional yang mengatakan gereja itu memiliki misi kemudian dibantu oleh Allah. Itu paradigma tradisional antrosentris. Sementara paradigma misional, missio Dei, misi Allah, dalam lensa hermeneutik seperti itu, kita memahami misi itu teosentris, di mana Allah memiliki misi, lalu gereja diundang untuk berpartisipasi.
Paradigma tradisional, basis Alkitabiahnya itu hanya berpusat pada amanat agung. Nggak ada yang salah di situ. Jadi dia melihat misi, titik awalnya pada amanat agung. Sementara paradigma misional, Missio Dei itu berakar dari seluruh rentang narasi, kitab Kejadian sampai Wahyu. Soal lingkup penebusan, paradigma tradisional hanya terbatas pada sekedar menyelamatkan jiwa manusia dari dunia ini, dari dosa tentunya, godaan dunia. Tetapi paradigma Missio Dei, misional itu melihat dalam lensa hermeneutik penebusan yang bersifat holistik, di mana penebusan itu atas seluruh ciptaan, manusianya, budayanya, dan lingkungannya. Jadi bisa dinaikkan kembali, ini saya nggak ada ini ya, dinaikkan kembali. Maka paradigma teosentris, dinaikkan lagi satu yang tadi. Paradigma teosentris adalah gereja dibuat untuk misi Allah yang bawah. Gitu. Nggak ada yang dengan paradigma tradisional itu bukan sesat. Tetapi kita mencoba melihat dalam cakrawala yang lebih luas. Gereja dibuat untuk misi Allah. Bukan misi Allah dibuat untuk gereja. Dalam lensa seperti ini, dalam lensa teosentris ya. Jadi gereja itu yang dibuat untuk misi Allah. Artinya gereja menjadi tempat di mana Allah memilih secara partikular, secara khusus, secara spesifik untuk membawa misi Allah. Bukan misi gereja yang dibantu oleh Allah, tapi misi Allah yang dikerjakan oleh gereja. Nah saudaraku, bisa di next lagi? Ya, oke, thank you. Ada 3 kunci untuk membaca narasi misi di dalam seluruh Alkitab. Ini 3 kunci yang saya coba berikan, memang bahasanya agak ribet karena memang ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan sebenarnya. Tapi jemaat juga bisa mendengarnya. Yang pertama, indikatif itu mendahului imperatif. Yang kedua, partikular untuk universal. Dan yang ketiga, personal tapi tidak privat. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau mau pakai bahasa sederhananya, anugerah itu mendahului perintah. Anugerah mendahului ketaatan, indikatif mendahului imperatif. Anugerah mendahului pengutusan. Kalau kita baca, kan kita sudah dengar khotbah ini masing-masing dan sudah berkhotbah dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita sudah khotbahkan dan jemaat juga sudah mendengar khotbah dari Bapak Gembalanya masing-masing atau pengkhotbah tamu di gerejanya masing-masing. Kita sudah lihat bagaimana sebelum Allah, sebelum Tuhan Yesus dalam hal ini mengutus murid-muridnya, apa yang dia berikan? Damai sejahtera. Indikatif mendahului imperatif. Dan sebelum ada perintah, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu by the way tema minggu kedua kemarin yang kita khotbahkan. Ya kan? Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan sebelum itu ada indikatifnya lagi. Yaitu apa? Terimalah Roh Kudus. Betul? Jadi di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 itu ada indikatif yang mendahului imperatif. Di dalamnya juga ada partikular untuk universal. Di mana murid-murid secara spesifik, secara khusus dipilih untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, kepada segala makhluk. Partikular spesifik atau khusus. Universal itu tentu semuanya. Maka benarlah Injil itu untuk semua orang. Dan nanti kita melihat narasinya, narasi partikular untuk universal, itu ternyata tidak berangkat dari murid-murid. Tapi berangkat dari Abraham. Aku akan membuat namamu masyhur, indikatif. Dan olehmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat, imperatif. Ada perintah untuk membuat nama Tuhan masyhur. Ada pemilihan spesifik kepada seorang yang bernama Abram, yang kita kemudian kenal sebagai Abraham,
untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Abraham dipilih bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mengurung berkat pada dirinya, tapi untuk menyebarkan berkat kepada bangsa-bangsa. Olehmu, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Itu yang disebut partikular untuk universal. Kemudian personal tapi tidak privat. Injil itu personal banget, saudaraku. Setiap orang harus berurusan dengan Tuhan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Barang siapa percaya, itu personal banget. Tapi begitu engkau sudah percaya, Injil itu tidak privat. Privat itu untuk dirimu sendiri, enggak pakai orang lain ngikut-ngikut ke kamu. Privat ini, les privat kita. Enggak ada orang lain, cuma saya dengan gurunya. Injil itu bukan privat. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Injil itu personal, harus kita berurusan secara personal dengan Tuhan yang memberikan kabar baik itu. Tetapi tidak privat, artinya harus dibagikan. Harus ada orang lain yang mendengarnya. Kalau kita mendengar dari hamba Tuhan sebelumnya, dari rekan kita sebelumnya, maka kita menjadi orang yang diutus untuk memperdengarkannya kembali kepada orang lain. Sebab Injil itu personal tetapi tidak privat. Dengan kata lain, Injil itu personal tapi harus go public. Harus di public. Itu yang kita sebut sebagai kesaksian. Saudara dapat? Jadi 3 hal ini akan menjadi kunci untuk kita melihat hermeneutika misi di dalam keseluruhan Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, rekan-rekan, bisa di next. Di next. Ya. Kita akan coba melihat narasi agung Allah tentang misi Allah di dalam keseluruhan Alkitab. Bisa di next lagi. Narasi misi ini sudah tercatat dari Kejadian sampai Wahyu. Secara spesifik itu dari Abram sampai Wahyu. Dan kalau kita mau lebih advance lagi, lebih ke belakangnya lagi, lebih ke depannya lagi, itu dari proto-evangelium di zaman Adam di Taman Eden. Oleh sebab itu kita tahu bersama rekan-rekan sekalian, misi itu bukan sekedar tugas dari gereja, bisa di next. Misi bukan sekedar tugas dari gereja, tetapi di next lagi, misi adalah seluruh isi Alkitab. Nah, ini dia bedanya lensa hermeneutiknya. Jadi misi itu seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Maka kita tidak melihat misi dari titik amanat agung saja. Kita sudah melihat misi narasinya dari Kejadian sampai Wahyu. Ini yang saya sebut tadi sebagai lensa hermeneutiknya. Nah, kalau kita lihat dalam meta narasi Alkitab, rekan-rekan, bisa di next. Meta narasi Alkitab atau grand naratif dalam dunia teologi itu kita bisa bagi jadi 4. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan ciptaan baru. Oke, gambar selanjutnya mungkin bisa lebih enak karena ada ilustrasinya. Creation itu penciptaan kan, Adam dan Hawa. Lalu jatuh dalam dosa, fall, jatuh. Redemption, penebusan di dalam Kristus. Lalu sampai ke langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru, restoration, pemulihan. Dan dalam meta narasi ini, grand naratif ini, itu semua menjadi cerita misi. Nah, ini yang membedakan, saya bilang tadi kalau antrosentris, titik berangkat misi itu dari amanat agung saja. Sementara teosentris itu titik berangkatnya dari Kejadian sampai Wahyu. Maka gereja ada untuk misi Allah. Jadi gereja hadir, dipilih secara partikular, seperti Abraham dipilih, seperti bangsa Israel dipilih, seperti Kristus dipilih. Maka gereja dipilih secara partikular, secara spesifik untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa secara universal. Rekan-rekan bisa dapat? Inilah cara untuk melihat misi di dalam keseluruhan Alkitab. Itu sebabnya menarik juga di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika Tuhan Yesus ngomongin itu merangkum seluruh
narasinya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Bisa di next. Jadi kita melihat ada pergerakan dari Bapa, dari Allah dalam hal ini kepada Kristus sang anak yang diutus, lalu kepada murid-murid dan kepada kita sampai pada hari ini melalui hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Jadi saudaraku, dunia ini ladang untuk arena misi Tuhan. Lalu kemudian saya ingin share kepada saudara tentang segitiga misi. Nah ini dia, segitiga misi Allah. Ini dipopulerkan oleh Christopher J. Wright ya, dalam bukunya tentang lensa hermeneutik ya. Judulnya Mission of God kalau nggak salah, saya lupa. Misi Allah dalam lensa hermeneutik yang baru ya. Jadi dia membuat segitiga misi, di mana ada Allah, ada umat, ada arena. Bisa lebih jelas lagi, bisa di next. Ini kerangka misionalnya. Keseluruhan Alkitab itu berangkat dari Allah yang bermisi, itu sebabnya missio Dei, misi Allah. Lalu umat yang bermisi, dan ada arena misinya, ada yang mengutus, ada yang diutus, dan ada lahan, ladang, arena tempat dia diutus. Itu singkatnya saudaraku. Next lagi. Nah, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, kejadian sampai wahyu rekan-rekan, misi Allah itu diceritakan dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Dari kejadian sampai wahyu. Kalau bangsa Israel spesifik ke keluaran. Kalau dari nenek moyangnya berarti dari kejadian. The God of Mission. Kita melihat di Alkitab, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, bahkan dari Abraham, apa salah satu yang Allah tegaskan? Bahkan sampai kitab Nabi Yesaya. Ini, monoteisme. Monoteisme. Penyembahan kepada satu Allah yang benar. Bahwa hanya dia satu-satunya Allah yang benar. Dan monoteisme inilah jadi penggerak misi. Kalau tidak ada monoteisme, artinya Allah-Allah lain itu benar. Tetapi karena ada hanya satu Allah yang benar, itu yang disebut monoteisme itu, hanya ada satu Allah yang benar, maka yang lain ini tidak benar, maka Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Kalau semua bangsa punya Allah yang benar, ngapain kita bermisi? Betul? Ya semua udah benar kok. Ya kan gitu logikanya. Makanya dalam Alkitab kita melihat, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebelumnya lagi, aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Israel. Aku adalah aku yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan di kitab Yesaya. Hanya satu Tuhan yang tidak berbagi kemuliaannya kepada yang lain. Itu tercatat jelas di dalam perjanjian lama. Dan ketika Tuhan Yesus datang di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 kita tahu, dikatakan Kristus datang, inilah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan tidak seorang pun pernah melihat Allah, itu bunyinya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Kristus datang untuk menyatakan Bapa kepada kita. Allah yang benar itu seperti ini. Itu misi Kristus. Maka misi orang percaya adalah menyatakan Allah yang benar itu seperti ini. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Ini penggerak misi kita, saudaraku. Penggerak misi kita. Dan Alkitab menjadi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Nah ini kalau kita bahas panjang lagi nih kan, jadi Tritunggal dan Kristologinya lagi. Tetapi ada satu hal penting lagi saudaraku yang kita lihat di dalam Alkitab. Dalam misi Allah selalu dipertentangkan antara Allah yang benar dan berhala, betul? Allah yang benar dan berhala. Jadi confronting idolatry itu berarti melawan berhala. Kita lihat di dalam perjanjian lama, Abram itu penyembah berhala sebelumnya. Betul?
Tera itu nenek moyangnya penyembah berhala. Kita bisa lacak itu. Tapi kemudian Yahweh memperkenalkan dirinya, Abram, aku adalah aku. Kamu harus pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan. Dan selanjutnya. Disitulah Abram kemudian mengenal Yahweh, satu-satunya Allah yang benar. Dia harus berkonfrontasi dengan latar belakang keluarganya yang adalah penyembah berhala. Lalu cucu-cucu cicitnya bangsa Israel melawan berhala-berhala, ala-ala bangsa lain, saudaraku. Dan kita menemukan itu di dalam Alkitab. Shortcut cepat, perjanjian baru. Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, betul? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, juga tidak dapat mengabdi kepada Mamon. Secara bersamaan tidak mungkin kamu mengabdi. Kamu harus memilih salah satu. Artinya di dalam misi kita berkonfrontasi dengan penyembahan berhala. Ini the God of mission, saudaraku. Dan ini akan turun ke the people of missionnya nanti, ya. Oke. Bisa di next lagi nih, saya sharing aja ini monoteismenya. Nah ini dia, perlawanan terhadap berhala, next lagi. Next lagi. Ya. Jadi monoteisme adalah dasar misi. Jika hanya ada satu Allah yang benar, maka ia Tuhan bagi segala bangsa. Sehingga tidak ada wilayah di muka bumi yang tidak boleh tidak mendengar Injil. Betul? Inilah Injil untuk semua orang, setiap orang percaya adalah penginjil. Saya yakin rekan-rekan udah paham, tetapi yang sedang saya ingin sharing adalah lensa hermeneutik. Lensa hermeneutik, bagaimana melihat ini dengan cakrawala yang lebih biblikal dan lebih lebar, ya. Oke, karena kita nggak pernah nyangka, saudaraku, mungkin nggak pernah pikirkan di dalam khotbah misi bahwa monoteisme itu penting di dalam lensa misi Alkitab. Monoteisme itu penting. Tuhan Yesus ngomong, inilah hidup yang kekal, supaya engkau mengenal bahwa orang-orang itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau telah utus. Gitu. Jadi penting sekali misi itu dilandaskan oleh monoteisme yang benar ini. Itu sebabnya nanti dalam praktiknya perdebatannya soal Tritunggal, soal Kristologi, Kristus itu Allah atau bukan, setengah dewa atau gimana gitu. Itu penggerak misinya nanti. Nah, di next. Kalau ada satu Allah berarti ada satu misi. Dan Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar menghendaki untuk dikenal di seluruh bumi. Banyak sekali teksnya di dalam Alkitab. Yahweh, bisa di next, menolak menjadi Allah lokalnya bangsa Israel. Saya ulangi. Yahweh menolak hanya menjadi Allah lokalnya bangsa Israel. Ketika Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Abram, berkat yang dijanjikan itu berkat untuk universal. Dipilihnya Abram secara partikular, secara khusus dan spesifik, dari sekian banyak manusia di muka bumi, dipilih secara khusus Abram, lalu berkat yang dijanjikan itu adalah untuk semua bangsa, bukan untuk bukan untuk cucu cicitnya aja yang bangsa Israel itu. Namanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi misinya itu untuk semua bangsa. Olehmu, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Dan itu tergenapi jelas di dalam Kristus. Di dalam Kristus Injil disampaikan kepada semua bangsa. Dengan kata lain, dalam konteks monoteisme Yahweh ini, Yahweh menolak dirinya hanya menjadi Allah lokal bagi bangsa Israel. Allah bangsa Israel yang benar harus dikenal oleh bangsa-bangsa lain. That's why kita bermisi. Itulah sebabnya kita bermisi. Betul? Nah, jadi lensa ini yang perlu kita bawa ketika kita akan sharing ke jemaat kita, rekan-rekan. Supaya mereka melihat amanat agung tidak hanya dari lensa, melihat misi tidak hanya dari lensa amanat agung. Supaya mereka bisa melihat grand narasi besar Alkitab itu misi. Dan itu membangkitkan dalam alam bawah sadar mereka ketika mereka baca Alkitab, itu membaca cerita misi Allah.
dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika mereka membaca kitab Yeremia, mereka tidak hanya membaca kisah Yeremia untuk hidup mereka. Tapi bagaimana kisah Yeremia itu menjadi lensa misi atau dibaca dalam lensa misi keseluruhan Alkitab. Apa yang bisa kita pelajari untuk misi bagi bangsa-bangsa. Di next lagi. Nah, kita tahu keunikan Yahweh itu yang membedakannya dengan Allah bangsa-bangsa lain. Yahweh itu yang warna kuning sana seperti matahari, Allah-Allah bangsa lain yang sebelah sini ya. Dan klaim itu absolut sekali di dalam Perjanjian Lama. Saya minta satu orang bacakan Ulangan 4 ayat 39. Ulangan 4 ayat 39. Silakan dibacakan, yang paling cepat dapat silakan. Ulangan 4 ayat 39. Ya, camkanlah Tuhan Yahweh itu Allah yang di atas, di langit, di bumi dan di bawah. Enggak ada yang lain. Monoteisme. Satu-satunya Allah yang benar itu Yahweh ini. Dan Yahweh ini kemudian menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini yang harus diberitakan kepada semua orang. Itulah penggerak misi kita. Dari Kejadian sampai Wahyu. Maka kita melihat di next. Yesus Kristus itu bukan sekedar utusan. Ini yang server sebelah melihatnya hanya sebagai utusan, sebagai nabi gitu kan. Karena mereka enggak melihat dari lensa hermeneutik yang benar. Yesus itu bukan sekedar utusan, dia adalah wujud misi Yahweh. Aku mau memperkenalkan diriku kepada bangsa-bangsa melalui Abraham, melalui bangsa Israel, melalui nabi-nabi. Dan aku sekarang memperkenalkan diriku melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Ibrani mengatakan dulu dia menyatakan diri kepada nabi-nabi. Sekarang Allah ini menyatakan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus. Betul? Ibrani pasal 1. Apa? Menjalankan misi. Apa misinya? Membuat semua bangsa mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yahweh. Dalam hal ini Tuhan kita Yesus Kristus. Betul? Jadi wujud misi Yahweh. Monoteismenya dapat di situ saudaraku. Sehingga ketika nanti kita sharing ke jemaat soal misi Allah, kita enggak hanya berangkat dari Yohanes 20-nya itu, seperti aku mengutus kamu, Bapa mengutus aku mengutus kamu, tidak hanya dari situnya saja. Kita harus membawa mereka ke lensa dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru kitab Wahyu nanti. Sehingga mereka melihat narasi besarnya dan memahami bahwa benar-benar agama kita, kepercayaan kita ini adalah kepercayaan misi. Bahwa kita sungguh-sungguh harus menjadi orang-orang yang memberitakan Injil kepada semua bangsa, kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga benarlah setiap orang percaya adalah penginjil. Setiap orang percaya adalah penginjil. Itu partikular saudaraku. Nanti di Efesus 4 itu ada lebih partikular di dalam partikular lagi. Yaitu setiap orang percaya penginjil. Dalam arti saksi, nanti ada lagi karunia penginjil dalam 5 jawatan itu. Itu khusus lagi. Semua orang percaya penginjil dalam pengertian saksi, nanti ada karunia penginjil. Dari orang percaya itu ada orang-orang yang memang diberikan karunia jawatan sebagai penginjil. Jadi partikular di dalam partikular. Spesifik di dalam spesifik yang tujuannya adalah universal. Itu lensa misinya rekan-rekan. Nah, karena tadi berangkat dari Perjanjian Lama, maka kita melihat sekarang dalam misi itu bukan hanya soal memberkati. Olehmu Abraham, oleh keturunanmu Abraham, semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Gak hanya soal berkat, tapi bisa di next. Misi itu adalah soal menghancurkan berhala. Ini penting. Menghancurkan berhala. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu di versi Markusnya, amanat agungnya dan versi yang lain dikatakan taklukkanlah iblis. Maka ia akan takluk padamu, tunduk padamu. Lawan iblis maka ia akan tunduk padamu. Engkau akan menginjak ular dan kalajengking dan lain-lain. Itu semua bentuk konfrontasi, perlawanan kepada
penyembahan berhala. Sama persis seperti di perjanjian lama. Ketika bangsa Israel dipilih secara partikular untuk membawa misi Allah kepada bangsa-bangsa itu, mereka harus melawan bangsa-bangsa lain, Allah bangsa-bangsa lain, berhala bangsa-bangsa lain. Dan kisah yang paling terkenal adalah kisah Nabi Elia, betul? Jelas di situ perlawanan kepada berhala untuk menunjukkan Allah Israel satu-satunya Allah yang benar. Makanya Tuhan Yesus itu konfrontasi kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan kita lihat para rasul melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kembali ke segitiga misinya tadi saudaraku. Jadi rekan-rekan bisa melihat di next lagi. Ya. Jadi Allah yang memberikan anugerah indikatif, lalu memberikan perintah kepada umat, dalam hal ini mulai dari Abraham, bangsa Israel, nabi-nabi, Yesus Kristus, Yesus Kristus diberikan perintah juga. Dalam hal ini dalam relasi Tritunggalnya dengan Bapa. Makanya dia bilang di Yohanes 20, sama seperti Bapa mengutus aku, imperatif. Sang anak dapat imperatif, dapat perintah dari Bapa. Sekarang demikian aku mengutus kamu. Nah, berarti Allah yang memberikan anugerah indikatif, mengutus kita imperatif ini, umatnya, yang dipilih secara partikular, dipilihnya untuk universal. Itu arenanya, seluruh bangsa, seluruh budaya, seluruh muka bumi. Dan setiap orang secara personal sudah menerima Injil, harus menjadi penginjilnya, saksinya. Karena Injil itu personal tapi tidak privat. Rekan-rekan bisa dapat lensa ini yang sedang saya tawarkan kepada rekan-rekan, dapat ya? Nah, next. Oke. Nanti dalam arena misi itu ada di earth, bumi, manusia, dosa, kejahatan, ada hikmat, ada kultur budaya, ada bangsa dan masa depan. Termasuk Injil di era algoritma. Nah, itu pentingnya. Next. Umat dipilih untuk diberkati, bisa di next lagi. Ya, maka ini lensa yang sedang saya ingin bagikan kepada saudara. Seluruh penjelasan saya itu ada rangkumannya di sini. Semua bilang yuk, ayo. Karena ini jarang-jarang ya. Kalau sudah lama kita nggak sekolah teologi, jarang-jarang lagi ngomong begini. 1, 2, 3. Indikatif mendahului imperatif. Yang kedua, partikular tetapi universal. Yang ketiga, personal tapi tidak privat. Ini 3 kunci untuk memahami misi di dalam keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, di next secara cepat. Baru nanti saya akan coba ngajak saudara untuk sharing ya. Di next lagi. Kita tahu keselamatan itu bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Dan itu dasar dari iman Kristen yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Makanya indikatif mendahului imperatif. Bisa dinaik dulu, kawan, dinaikkan. Ya, ini dia. Indikatif mendahului imperatif itu lensa itu hanya ada di dalam kekristenan, saudaraku. Enggak ada yang di yang lain. Karena di yang lain itu imperatif, perintah untuk dapat keselamatan. Melakukan perintah dengan perbuatan baik, dengan hidup saleh, dengan ini untuk dapat sorga. Tapi kekristenan berbeda, anugerah mendahului ketaatan. Indikatif mendahului imperatif, dan lensa itu hanya ada di dalam kekristenan. Makanya Allah mencari terlebih dahulu, dan itu sudah tercatat dari sejak Adam berdosa. Ketika Allah mengatakan, Adam di mana kamu? Betul kan? Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah tidak bisa lacak Adam. Tapi pertanyaan itu untuk menunjukkan Allah itu Allah yang mencari. Allah yang memberi terlebih dahulu, memanggil terlebih dahulu untuk umatnya taat kepadanya. Oke, di next. Dan kemudian ada satu lagi statement yang kita harus lihat di dalam Alkitab, yaitu tentang keluasan hati Allah. Kan kita mau bedah ini, Injil untuk semua orang. Kenapa sih Injil untuk semua orang? Maka kita harus melihat keluasan hati Allah. Bahwa Injil itu ditawarkan kepada semua orang. Dan itu bukan sekedar ide dari perjanjian baru di Amanat Agung,
tapi dirancang sejak awal, membentang dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa di next. Kita melihat ada yang namanya proto-evangelium dalam Kejadian 3 ayat 15. Di Kejadian 3 ayat 15, waktu Tuhan mau mengutuk tanah dan ular, dia mengatakan keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu Injil yang pertama diberitakan oleh Allah. Janji tentang Mesias sejak di zaman Taman Eden. Kita tahu keturunan perempuan itu adalah Kristus yang akan meremukkan iblis, kepala ular, yang kemudian nanti ular itu akan meremukkan tumitnya, membuat sang Mesias terluka. Di next lagi. Ya, ini gambarnya tunas karena memang sang Mesias dalam perjanjian lama disebut sang tunas, ya, sang tunas Daud. Oke, di next saja. Lagi. Nah, rekan-rekan, menarik dalam kisah Alkitab ada Babel dan ada Abraham. Babel itu Kejadian pasal 11. Abraham itu Kejadian pasal 12. Babel itu membangun nama untuk dirinya sendiri. Marilah kita bangun menara dan memberi nama untuk karya kita ini. Mereka mau cari nama dan Tuhan hancurkan. Tapi kemudian Abraham berbeda di Kejadian pasal 12. Saudara bayangkan kalau dunia berhenti sejarahnya di Kejadian pasal 11, enggak ada berkat khusus, kita enggak jadi seperti ini sekarang. Setelah Kejadian 11 Babel, Abraham di Kejadian 12 dijanjikan Yahweh. Aku memilih engkau, membuat namamu masyhur, supaya engkau menjadi berkat bagi semua bangsa. Diberi nama, dari Abram menjadi Abraham. Babel mencari nama, Abraham diberi nama. Ini yang disebut indikatif mendahului imperatif. Dan dia diberi nama bukan untuk mengurung berkat pada dirinya, itu sekali lagi, tapi justru untuk menjadi saluran berkat. Olehmu, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Itu sebabnya kamu diberi nama. Abram menjadi Abraham. Oke. Jadi narasi misi itu sudah sejak zaman perjanjian lama, dan ini yang kita perlu deliver ke jemaat. Ini yang perlu kita kirim ke jemaat. Supaya mereka bisa melihat lensa misi yang luas ini. Di next lagi. Nah, perjanjian Abraham dalam Kejadian itu menariknya disebut oleh Rasul Paulus sebagai Injil. Coba kita baca bersama Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8, semuanya buka rekan-rekan sekalian. Jemaat yang hadir juga. Galatia 3 ayat 8. Sudah kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi janji Tuhan kepada Abraham dalam trajektori, dalam roadmap pemikiran Rasul Paulus, itu disebut sebagai Injil. Menarik ya. Jadi rasul yang paling banyak menulis kitab di dalam perjanjian baru ini kasih tahu janji Tuhan kepada Abraham itu Injil, Evangelion. Maka Injil tidak dimulai di amanat agung. Injil itu dimulai sejak zaman perjanjian lama. Misi narasinya sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Protosnya, pertamanya, utamanya pada proto-evangelium. Injil yang pertama di Taman Eden. Lalu dalam sejarah setelah manusia jatuh dalam dosa itu, diterapkan kemudian kepada Abram. Dinyatakan perjanjian proto-evangelium itu, dinyatakan melalui satu manusia yang bernama Abram. Secara partikular, secara spesifik, dari banyak orang di muka bumi setelah peristiwa Babel itu, Tuhan seperti zoom in. Dia membuka ke satu benua, mana orang yang saya pilih. Bukan karena perbuatan baiknya, karena toh Abram ini adalah penyembah berhala. Aku pilih satu orang bernama Abram dan memperkenalkan diriku kepadanya, aku sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan ketika dia percaya, aku menjanjikan.
namamu akan masyhur. Aku membuat namamu masyhur, dan olehmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Dan dalam trajektori pemikiran Rasul Paulus, dalam roadmap pemikiran Rasul Paulus, itu disebut sebagai Injil. Maka sekarang kita bisa melihat lensa yang lebih luas dari misi ini, rekan-rekan sekalian. Next. Oke, di next. Seperti saya bilang dari awal, bahwa pemilihan Abraham itu bukan pengurungan. Bukan dikurung, kamu saya pilih untuk saya kurung nih, berkat kepada kamu. Enggak. Berkat dikerangkeng ke kamu, enggak. Berkat itu untuk kamu menjadi utusan. Dan itu tergenapi dalam Israel, dalam nabi-nabi, dalam Kristus, kemudian dalam kita gereja, orang-orang percaya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dalam bahasa yang saya kasih tahu tadi, dalam lensa hermeneutiknya, yaitu Injil diberikan secara personal kepada kita, dan itu tidak boleh privat, itu harus go public, karena kita menjadi salurannya. Nah, next lagi, ini sudah sama aja. Kita lihat dalam kisah bangsa Israel kan, kisah bangsa Israel. Dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, coba kita lihat lagi saudaraku. Saya mau kasih lihat kepada saudara lensa hermeneutik 3 tadi itu, 3 lensa itu yang saya sebut tadi. Mari kita buka semua Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Indikatif mendahului imperatif. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Oke, Pak Pendeta Nyoman bisa baca. 19 ayat 4 sampai 6. Ya. Sendiri. Ya. Jadi rekan-rekan kita melihat di situ. Sebelum Tuhan berikan perintah imperatif, Tuhan kasih tahu begini. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepadamu. Indikatif nih. Aku sudah lakukan sesuatu untuk kamu. Ini anugerah ini bahasa lainnya. Kan? Aku sudah kerjakan dahulu untuk kamu, bukan kamu yang kerjakan untuk aku. Aku kerjakan membebaskan kamu keluar dari Mesir. Lalu ayat 5. Imperatifnya di situ. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, aku akan menjadikanmu harta kesayangan-Ku. Itu dalam bahasa Ibrani-nya segula, harta kesayangan. Makanya kesayangan tuh sweet gitu ya. Segula rupanya manis-manis tuh. Jadi kita melihat bangsa Israel mendapat indikatif anugerah terlebih dahulu, pembebasan, lalu diberikan perintah. Dan perintahnya itu spesifik. Ya. Dari partikular, perintahnya partikular khusus untuk universal. Lalu ayat yang ke-6, ya. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Artinya apa? Kamu saya pilih menjadi bangsa perantara. Imam itu kan perantara. Bangsa perantara untuk membawa namaku kepada semua bangsa. Itu maksudnya kerajaan imam. Makanya kita disebut imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya kan? Itu kita gereja persis seperti bangsa Israel. Partikular untuk universal, untuk seluruh bangsa. Tapi sebelum partikular itu harus ada indikatif anugerah yang diberikan. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Nah, kemudian saudaraku,
prinsip partikular untuk universal itu diceritakan lagi dalam kitab Mazmur. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca lagi. Kita baca sama-sama. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Ya. Mazmur 67. Oke. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Cukup sampai situ dulu. Kiranya Allah memberkati kita, indikatif dulu ini. Supaya apa? Jalanmu dikenal di seluruh bumi. Seluruh bangsa. Jadi partikular Allah memberkati kita khusus, personal. Tapi kenapa kita diberkati? Supaya jalan Tuhan dikenal seluruh bangsa. Persis polanya seperti Abraham. Begitu pula pola Israel. Kamu dipilih bukan untuk jadi bangsa eksklusif dan menganggap bangsa lain kelas 2. Kamu dipilih untuk menjadi berkat. Maka ketika Kristus datang, dia menjadi berkat, menjadi penggenapan janji Abraham untuk kita semua. Janji Allah kepada Abraham untuk kita semua. Dan sekarang kita dipilih secara partikular untuk menjadi penginjil-penginjilnya kepada bangsa-bangsa di sekitar kita. Nah, kita lihat lagi. Ini saya tidak sedang khotbah ya, saya sedang sharing. Karena semua pendeta di sini. Next. Lagi, saya sedang ingin memberikan lensa hermeneutik sesuai dengan memang keahlian dan bidang saya. Yesaya 56 ayat 7. Kita baca lagi. Yesaya 56 ayat 7 ya. Oke, sudah baca? 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuh, segala bangsa ini bicara keluasan hati Allah. Injil untuk semua orang, keluasan hati Allah. Tetapi untuk keluasan hati Allah kepada semua orang itu, mekanismenya harus partikular. Universalnya hati Allah itu untuk semua orang, diterapkan atau dijalankan mekanismenya secara partikular. Melalui Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Melalui bangsa Israel, kamu akan menjadi kerajaan imam. Melalui Yesus Kristus Sang Mesias, penyelamat kita. Melalui gerejanya imamat yang rajani bangsa yang kudus. Untuk apa? Semua menjadi supaya rumah Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Artinya Injil diberitakan kepada semua bangsa. Yesaya 49 ayat 6. Mari baca lagi Yesaya 49 ayat 6. Nah, ini kita melihat lagi keluasan hati Allah. Ya. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bagaimana keselamatan itu dapat sampai ke ujung bumi? Melalui Israel, partikular untuk universal. Makanya di ayat 6 itu jelas sekali. Terlalu sedikit bagiku. Israel maunya eksklusif, kami aja Tuhan. Bangsa pilihan aja, Tuhan bilang gini, saya pilih kamu untuk jadi saluran berkat aja. Bukan untuk kurung berkat ke kamu dan kamu jadi eksklusif. Saya berkati kamu supaya berkat itu bisa disalurkan kepada orang-orang. Makanya Tuhan bilang terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Itu dikit banget. Kamu memang dipilih secara partikular, secara spesifik, khusus. Tetapi untuk membuat engkau menjadi terang.
pilihanmu itu gunanya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan kita melihat hal yang berlawanan dari kisah Yunus. Nabi Yunus itu seorang Israel yang diutus kepada bangsa Asyur, bangsa yang menjadi musuhnya Israel. Yunus bilang gini, aku tahu Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Nanti kalau aku beritakan Injil kepada bangsa Asyur di Niniwe, nanti dia bertobat karena Tuhan itu maha pengampun. Karena aku tahu itu, aku pergi kemana dia? Ke Tarsis. Dia melarikan diri ke Tarsis, saudaraku. Jadi ada orang-orang yang teologinya benar, prakteknya salah. Nah itu kayak Yunus tuh. Teologinya benar dalam pengertian gini. Aku tahu Tuhan itu maha pengampun. Setiap orang yang percaya kepadanya, dengar firman Tuhan pasti bertobat. Teologinya benar. Tapi dia tidak mau beritakan Injil ke Asyur karena itu musuhnya. Dan seringkali Tuhan suruh perintahkan kita untuk beritakan Injil kepada orang-orang yang gak kita sukai. Gitu. Nah, dalam Yunus 4 ayat 2 dicatat gitu. Lalu dalam Yunus 4 ayat 11 dikasih tahu bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Itu intinya saudaraku. Nanti saudara baca saja. Dan penggenapan itu semua ada di dalam Kristus Yesus. Bisa di next. Kita tahu hal ini. Oke, kita lompat saja. Dan kita tahu di Efesus salib itu meruntuhkan tembok. Kemudian tidak ada lagi orang merdeka, budak, hamba Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan sekat-sekat. Yunani, Romawi nggak ada lagi. Semuanya disatukan di dalam Kristus. Itu menunjukkan Injil untuk semua bangsa. Lalu trajektori berikutnya adalah di kisah Petrus. Nah bisa di next nih. Petrus ketika dia mendapat penglihatan, betul? Penglihatan binatang-binatang yang non halal. Tuhan bilang sembelih. Itu haram. Lalu Tuhan bilang apa yang dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan manusia. Dan kita tahu, kita baca Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Saya tahu Bapak Ibu sering mengkhotbahkan ini, tetapi mari kita baca. Kisah 10 ayat 34 sampai 35. Apa pesannya di situ? Sudah dapat? 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Poinnya di situ. Injil untuk semua bangsa. Allah tidak membedakan orang. Lalu setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Udah jelas di situ saudaraku. Maka jelas itu menunjukkan keluasan hati Allah. Lalu kita lompat ke kitab Wahyu. Di ending dari semuanya. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Bisa di next. Mari kita baca lagi. Ya. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ada penyembahan dari semua bangsa. Maka benarlah Injil itu untuk semua orang. Dan setiap kita orang percaya adalah penginjilnya. Mari kita back to ayat kita tadi. Bisa di next. Saya tadi sudah menjelaskan trajektori dari Kejadian sampai Wahyu. Rumus pertama tadi yang saya bilang untuk melihat lensa misi dalam seluruh Alkitab adalah indikatif mendahului imperatif. Dan itu sudah ada di teks yang kita baca. Murid-murid di dalam ruang ketakutannya di Yohanes pasal 20 itu,
kemudian muncul Tuhan Yesus dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu, indikatif di luar. Lalu mereka terima Roh Kudus, lalu mereka diutus keluar. Siapa yang kau nyatakan diampuni dosanya, dia diampuni. Ini diutus keluar. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Ini diutus keluar. Indikatif mendahului imperatif. Dengan kata lain, bisa di next. Anugerah mendahului penugasan, pengutusan. Damai mendahului pengutusan. Oke, di next saja. Saya kira ini gampang. Next lagi. Ya. Kemudian rumus kedua, partikular untuk universal. Tujuannya itu universal untuk semua bangsa. Tapi kita dipilih secara khusus sebagai sarana Tuhan untuk memberitakan Injil. Bukan hanya orang-orang yang sudah sekolah teologi. Bukan hanya para pendeta. Tapi setiap orang percaya adalah penginjilnya. Partikular. Ya. Nah, bisa di next. Artinya dengan kata lain, bahasa sederhananya, kita dipilih secara khusus, diutus untuk semua. Maka benarlah, bisa di next lagi. Injil itu untuk semua orang, universal. Setiap orang percaya adalah penginjil, partikular. Oke, di next lagi. Next lagi, ini sudah sama aja. Next lagi. Nah, kembali ke teks tadi. Murid-murid berada di ruang terkunci karena ketakutan kan. Salah satunya karena dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus kan. Karena Yesus sudah bangkit saat itu. Dan mungkin sebagian takut karena nanti tiba-tiba Tuhan Yesus muncul lalu tampeleng kita semua. Kenapa tampeleng, saudara? Pakai bahasa yang agak ini nyeleneh aja. Kenapa? Karena waktu dia di Taman Getsemani, kita tinggalin dia semua. Kita tinggalin guru kita. Tuhan Yesus tidak muncul dan bilang, "Woi, Petrus dan semua yang lain, kenapa kalian tinggalin saya?" Murid-murid tidak tahu diri ya. Gak gitu saudaraku ya Tuhan Yesus. Waktu dia muncul dia ngomong, "Damai sejahtera bagi kamu." Di ruangan terkunci itu Tuhan Yesus berikan damai. Dan tidak berhenti di situ, ruangan terkunci itu harus dibuka. Dan murid-murid harus melangkah keluar untuk diutus. Amin. Jadi gereja itu bukan ruangan terkunci supaya jemaat dikurung di dalam. Kita semua harus menjadi pemberita Injil. Dan yang berikutnya, terakhir tadi, lensa hermeneutis yang terakhirnya. Next. Oke, dinaik dulu. Ini penting nih saudara. Sebagai ilustrasi. Next, yang tadi, yang gambar itu, kerucut tuh. Enggak, lagi, next. Turun maksudnya. Turun. Bukan balik, turun. Turun ini. Lagi. Udah lewat ya. Oh, sorry. Naik. Dia di slide yang ke... Ya, ini dia maksud saya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi gambar di atas itu luas. Itu universalnya kasih Allah. Lalu dia mengerucut kepada Abram, kepada Israel, kepada para nabi, kepada kita gerejanya. Ini partikular. Dan dari sudut kecil ini, dari Israel, dari kita orang percaya, dari Kristus sebagai penggenapan semuanya itu, kita harus melebar lagi, universal. Itulah gambarannya, supaya kita bisa melihat partikular untuk universal itu. Indikatif mendahului imperatif, lalu personal tapi tidak privat, harus go public. Gambaran ini mewakili semuanya. Ya. Oke, bisa di next lagi. Next lagi. Oke, kembali lagi. Naik terus lagi. Injil mengkonfrontasi berhala, slide 61. Kita lompati beberapa hal ya. Next. Ya. Kita sampai di arena segitiga misi berikutnya tadi sudah Allah, lalu umat, sekarang di arenanya. Arenanya ini dunia ini, jelas orang-orang di sekitar kita. Saya kira itu mudah, tapi saya mau coba koherensikan dengan monoteisme di awal tadi, di next lagi. Yang berhala, next. Nah ini dia. Maka Injil yang kita beritakan itu akan melawan berhala-berhala dunia modern ini, saudaraku. Sama seperti waktu monoteisme diberitakan melawan berhala-berhala bangsa lain.
Sekarang berhala-berhala di zaman modern banyak, ya kan? Uang, kekuasaan, ego, ya, dan lain-lain. Termasuk HP ini bisa jadi berhala ini. Dengan algoritmanya. Berhala itu kan bahasa sederhananya segala sesuatu yang menggantikan tempat Tuhan di dalam hidupmu. Itu berhala. Maka Injil harus sampai ke situ, diberitakan di situ. Dan harus menyentuh aspek berhala itu. Apa yang menjadi berhala dari setiap orang yang mendengar Injil itu. Itu harus disingkirkan untuk bisa menuju kepada pusat penyembahan, yaitu Yesus Kristus. Di next secara cepat. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Next lagi. Ini sudah kita dapat pesan intinya. Next lagi. Algoritma validasi digital itu jadi berhala generasi sekarang. Mereka cari like, cari validasi dari dunia digital. Makanya kita lihat generasi sekarang kalau kita nonton TikTok apa itu rela-rela telanjang, dada apa semua. Demi apa? Banyak yang like. Supaya dopamin di otaknya itu terus terproduksi. Nah itu saya sudah bahas di buku The Algorithm Driven Life. Itu jadi berhala saudaraku. Makanya orang buat konten aneh-aneh supaya viral. Nah itu jadi berhala. Dia sudah mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai kekristenannya. Next lagi. Dan Injil harus menyentuh sampai ke sana. Nah ini yang saya mau tutup di sini. Berkaitan dengan monoteisme tadi rekan-rekan sekalian, maka Injil itu harus mengganti pusat penyembahan dari setiap orang yang mendengarkannya. Oke, saya izin beberapa slide lagi rupanya. Di next lagi. Next lagi. Nah ini kesimpulannya. Allah aktornya, umat sebagai agennya, arenanya manusia dan budaya. Budaya ini harus kita kuduskan juga. Next lagi. Next lagi secara cepat. Kita lihat dari satu orang Abraham menuju segala bangsa. Injil untuk semua orang. Next lagi. Lambat ya memang loadingnya. Bisa di next. Ini dia. Dari satu ruang terkunci di Yohanes pasal 20. Seperti Bapa mengutus aku, murid-murid yang sedang di ruangan terkunci ini. Demikian aku mengutus kamu. Dari satu ruang terkunci menuju kumpulan besar banyak orang di kitab Wahyu. Dan saya harap kita menjadi salah satu saleh yang muncul di sini nanti. Amin. Di depan tahta anak domba, jangan sampai dari kita terhilang. Amin. Itu dimulai semua dari titik perjanjian baru di pengutusan Kristus. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Dan ingat saudara, itu dimulai di ruang terkunci. Sampai ke kumpulan besar banyak orang. Sekarang kita ada di ruangan ini. Kita harus keluar untuk membawa orang-orang itu kumpul di depan tahta anak domba. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.